Assalamualaikum Sobat Tekno, jumpa lagi di channel Gado-Gado Tekno yang akan membahas informasi seputar teknologi, tutorial IT, dan lain-lain. Oh ya, sebelum lanjut, kalian klik like, subscribe, dan digoyang loncengnya ya guys. Thank you. Oke Sobat Tekno, di video kali ini saya akan bahas langkah-langkah apa aja sih yang perlu kita lakukan kalau kita mau melakukan flashing HP. Soalnya, kalau kita melakukan flashing HP begitu aja, tanpa melakukan langkah-langkah ini, nantinya kalian bakal nyesel guys. Saksikan terus videonya, jangan kamu skip, biar kamu tidak salah saat melakukan flashing HP. Oke Sobat Tekno, sebelum melakukan flashing HP, hal penting yang harus kalian ingat adalah flashing itu maknanya sama dengan melakukan format data pada HP kalian. Jadi semua internal memori kalian yang ada di HP akan diformat. Dengan kata lain, data kalian akan hilang sobat. Nah, jadi sebelum melakukan flashing HP, ada beberapa langkah yang saya lakukan, yaitu biasanya saya akan melakukan backup WhatsApp terlebih dulu. Kenapa WhatsApp menjadi penting untuk di backup? Karena pasti semua kalian memakai WhatsApp ya. Dan disitu banyak sekali percakapan kita dengan teman ataupun rekan kerja kita. Mulai dari dulu sampai sekarang mungkin akan tersimpan semua di WhatsApp. Nah, jadi sekarang kita backup WhatsApp terlebih dulu sobat. Kalian masuk ke 3 titik di pojok kanan atas di bagian WhatsApp. Kemudian kalian klik setting. Masuk ke bagian chat. Nah, di sini ada chat backup. Oke. Nah, di sini kalian tinggal klik aja backup. Backup WhatsApp ini akan otomatis tersimpan di Google Drive kalian, sobat. Jadi, nggak usah khawatir. Semua data yang tersimpan ini tidak ada di dalam memori HP kita, tapi ada di cloud storage atau Google Drive kita. Data-data yang ada di Google Drive itu bisa kita kembalikan lagi saat nanti kita menginstal ulang WhatsApp kembali sobat. Nah Sobat Tekno, setelah kita melakukan backup WhatsApp, saya biasanya menggunakan Super Backup. Aplikasi Super Backup ini gunanya adalah untuk membackup aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Juga dia bisa membackup SMS, kontak, dan riwayat panggilan. Apa tujuannya kita membackup aplikasi-aplikasi kita? Tujuannya adalah untuk kita menghemat kuota sobat. Jadi nanti setelah kita melakukan flashing, HP kita akan kosong kembali. Kita tentunya akan perlu melakukan download lagi terhadap aplikasi-aplikasi yang pernah kita pakai. Dengan bantuan Super Backup ini sobat, maka file-file APK-nya itu akan disimpan. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan download ulang sobat. Sampai di sini paham ya sobat? Nah, kita buka aplikasinya. Kemudian kita klik 3 titik di pojok kanan atas. Setelah itu kita masuk ke setting. Sobat, perhatikan di bagian atas ada backup path ya. Backup path ini adalah lokasi tempat file backupnya akan disimpan. Nah, pada kondisi default atau kondisi awal, backup path-nya akan mengarah pada internal storage kita, sobat. Jadi, kita harus pindahkan backup path-nya untuk diarahkan ke memori eksternal. Kita klik backup path-nya, kemudian kita pilih lokasi di memori eksternal. Di sini saya menggunakan SanDisk sebagai memori eksternal saya. Saya pilih SanDisk. Nah, setelah sampai di sini, kita bisa bikin folder baru ya sobat. Kita klik di pojok kanan atas 3 itu, kita klik new folder. Di sini kita bisa namakan terserah, mau dinamakan backup juga bisa.
Saya sudah pernah membuatnya sobat dengan nama backup 1 dan backup 2. Kemudian kita masuk ke dalam folder backup yang tadi sudah kita bikin. Kemudian kita tinggal pilih select. Ya. Jadi tujuannya kita masuk ke setting adalah untuk mengubah backup path-nya dari internal storage menjadi ke external storage. Kita kembali ke halaman awal sobat. Setelah itu kita akan melakukan backup di bagian apps. Kita buka apps. Di bagian apps ini sobat, ini adalah daftar-daftar aplikasi yang terinstall di HP kita. Oke. Nah, aplikasi mana aja yang perlu kita backup? Kalau saya biasanya akan membackup aplikasi-aplikasi dari pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiga itu adalah aplikasi-aplikasi di luar aplikasi Android, di luar aplikasi bawaan HP Android maksud saya. Contohnya, Android System Review ini nggak perlu kita install sobat. Begitu juga dengan Google Play Service, Google Play Store, Gboard ya. Jadi yang perlu kita install adalah aplikasi-aplikasi pihak ketiga aja. Sebagai contoh, saya akan membackup. Di sini ada game Asian Cooking Star, BCA Mobile, Dana, Detikcom. Nah, selanjutnya kalian bisa pilih sendiri aplikasi apa aja yang memang perlu kalian backup sobat. Setelah kalian pilih, kalian cukup mengklik di bagian bawah backup. Oke sobat. Setelah kita melakukan backup, maka aplikasi-aplikasi yang sudah kita backup akan muncul di tab sebelah kanan yang namanya arsip. Kita buka tab arsip. Nah, di tab arsip ini sobat, ini adalah daftar aplikasi yang sudah kita backup. Oke. Setelah itu sobat, kita kembali ke awal lagi. Kita akan backup SMS yang ada di HP kita. Kita klik SMS. Kemudian kita pilih backup all. Nah, di sini dia nanti akan menghasilkan file SMS yang berekstensi XML. Kita klik OK, maka dia akan lanjut melakukan backup. Begitu juga dengan bagian kontak. Kita pilih backup all. Kita OK. Dia akan menghasilkan file yang nantinya akan berekstensi VCF. Begitu juga dengan di bagian riwayat panggilan sobat. Kita klik backup all. Nah, setelah kita melakukan backup semua itu tadi, yaitu di bagian apps, SMS, kontak, dan call logs, untuk 4 bagian bawah, yaitu kalender, call recorder, pictures, dan Google Drive, ini tidak perlu diutak-atik sobat. Karena kalau menurut saya yang penting adalah 4 bagian atas ini aja, apps, SMS, contacts, dan call logs. Sobat Tekno, setelah kita melakukan backup dengan aplikasi super backup tadi, kita juga perlu tahu bagaimana caranya kita melakukan restore. Restore adalah proses mengembalikan aplikasi-aplikasi kita, SMS kita, kontak, dan riwayat panggilan ke HP kita setelah nanti selesai melakukan flashing. Sobat, sebelum melakukan restore, kita masuk ke setting lagi dengan mengklik 3 titik di pojok kanan atas. Kemudian masuk setting. Nah, di sini di bagian backup path, pastikan kalian sudah menggantinya lagi ke posisi di mana lokasi file backup kalian simpan. Oke. Di sini saya menyimpannya di memori eksternal di folder backup 1. Kemudian pilih select. Oke sobat, paham ya? Jadi setelah melakukan flashing, kalian install lagi APK super backupnya. Setelah itu kalian buka setting, kalian buka backup path,
kalian pindah lagi posisi backup path-nya ke lokasi memori eksternal di mana file backup kalian disimpan. Selanjutnya sobat, kita akan restore SMS. Kita klik SMS, kita pilih restore. Oke. Kita klik yes. Di sini kita pilih filenya. Di sini file backup SMS-nya yang ini. Nah, dia akan melakukan langsung restoring message. Coba kita cek sobat, apakah SMS-nya sudah kembali? Nah, sobat, SMS lama kita sudah kembali lagi ya. Seperti saat kita sebelum melakukan flashing. Selanjutnya, kita akan restore di bagian kontak. Kita buka, kita klik restore. Klik filenya. Nah, sobat, di sini ada pesan yang muncul. Super Backup is trying to delete your contacts. Nah, sobat, sebenarnya kontak yang ada di HP kita itu biasanya secara otomatis sudah tersinkronisasi dengan Gmail kita atau dengan Google account kita. Jadi, bila kita buka kontak sudah muncul daftar kontak kita, itu tandanya kontak kita sudah tersinkronisasi dengan Gmail. Jadi, proses restore kontak melalui Super Backup ini sudah tidak diperlukan lagi sobat. Kalau memang kondisinya seperti itu ya. Jadi setelah kita melakukan flashing HP, kita buka kontak kita dan sudah ada daftar kontak kita, maka proses restore kontak melalui Super Backup ini sudah tidak diperlukan lagi, karena kontak kita ternyata sudah tersinkronisasi dengan Gmail. Kenapa tadi sebelumnya kita melakukan backup kontak? Hanya untuk antisipasi aja sobat. Jaga-jaga kalau misalnya ada kontak-kontak kita yang belum tersinkronisasi dengan Gmail. Oke sobat, kita lanjut ke bagian riwayat panggilan atau call logs. Di sini kita restore. Cepat aja ya sobat ya. Untuk mengembalikan riwayat panggilan, coba kita cek. Nah, sobat, riwayat panggilan saya sudah kembali lagi seperti saat sebelum melakukan flashing HP. Oke sobat Tekno, jadi itu tadi caranya melakukan backup dan juga melakukan restore pada aplikasi Super Backup. Nah sobat Tekno, setelah menggunakan Super Backup untuk membackup aplikasi-aplikasi di HP kita, begitu juga dengan SMS, daftar kontak dan riwayat panggilan. Kemudian saya juga akan membackup data-data penting yang ada di internal storage HP saya. Saya biasanya menggunakan bantuan File Manager. File Manager ini pasti ada di HP kalian sobat. Di sini saya menggunakan File Manager dari pihak ketiga, namanya File Manager Plus. Kita masuk ke bagian internal storage, di sini disebut dengan main storage. Nah, di sini sobat, ada daftar folder di HP kita. Folder-folder mana aja yang perlu di backup itu opsional, tergantung kalian ya sobat. Kalau saya akan membackup folder DCIM. Folder DCIM ini berisi file-file berupa foto ataupun video yang berasal dari kamera kita. Kemudian saya juga akan membackup folder download, movie. Nah, selanjutnya terserah kalian ya sobat ya. Kalian bisa cek masing-masing dari folder ini mana-mana aja data-data penting yang perlu kalian backup. Setelah itu kita klik copy. Pastikan kita pindahkan ke memori eksternal HP kita. Di sini saya akan pindahkan ke SD card. Nah, di sini saya akan membuat new folder dengan nama backup. Di sini saya sudah bikin ya sobat ya, namanya backup 1. Di sini juga ada backup 2. Kalian tinggal klik paste, maka data-data yang ada di internal storage akan di copy ke
external storage. Oke sobat, jadi itu tadi langkah-langkah yang biasanya saya lakukan sebelum melakukan flashing HP, backup WhatsApp, kemudian menggunakan aplikasi Super Backup untuk membackup aplikasi-aplikasi HP, SMS, kontak, riwayat panggilan, dan menggunakan file manager untuk membackup data-data penting yang ada di internal storage. Bagaimana sobat, sudah jelas? Oke sobat Tekno, itu tadi langkah-langkah yang biasanya saya lakukan sebelum melakukan flashing HP. Ingat, flashing HP harus dilakukan dengan hati-hati sobat, karena flashing akan menghapus semua data yang ada di internal storage HP kalian. Ikuti terus video saya. Di video saya yang lain, saya juga membahas tentang bagaimana kita melakukan flashing. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan klik subscribe, like, dan share ke teman kalian. See you on next video.